Ya, ini adalah tukang parkir di Al-Famidi ya, di Jalan Darussalam. Biasanya kalau kita tahu Al-Famidi itu tidak ada pemungutan tukang parkir ya, tapi ini kita lihat ya pengutipan tukang parkir. Ya, kita lihat sendiri. Ya, kita nggak tahu siapa namanya, parkir liar ini. Oke. Untuk aparat kepolisian supaya menindak langsung ini Pak ya, di Jalan Darussalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian semua? Sudah lama lagi kita buat video ya. Tentunya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dimurahkan rezeki, dan apa yang kita kerjakan selalu diridhoi oleh Allah dan halal buat keluarga kita semua ya. Oke teman-teman, berhubung sebenarnya saya tidak ingin menampilkan satu video ini ya, akan tetapi berhubung juga ada yang meminta Bang, coba Abang reaction salah satu parkir ya, tukang parkir yang ada di Indonesia, terutama di bagian wilayah Sumatera ya, yaitu di bagian Medan. Dan bahkan di Medan ini sebenarnya kita tidak bisa lagi ini ya, tidak begitu heran lagi karena memang sering terjadi bahkan tukang parkir, pungli liar ya, pemalakan di jalan. Nah, ini kenapa sering terjadi, bahkan ini sudah ya, dengan pemerintahnya pun enggak tahu kayak gimana ya. Bahkan ini masalah tukang parkir ketika pemerintah wali kota Medan ya, yaitu Pak Bobi menerapkan suatu tukang parkir ini harus melakukan melalui online ya, yang mungkin juga sudah hampir sama dengan Malaysia, akan tetapi malah rakyatnya banyak yang melawan cara tersebut atau sistem tersebut ya. Jadi di sini kita bisa menilai sebenarnya bukan pemerintah ya, bukan pemerintah yang tidak ingin menerapkan suatu atau menertibkan keadaan-keadaan yang di lingkungan tersebut, akan tetapi tidak adanya kesadaran rakyat yang ada di sekitarnya ya. Bagaimana kita mau membangun kalau pemikiran rakyatnya sedemikian ya, diatur dengan pemerintah tidak mau ya, ketika terjadi pungli mereka teriak ya, di mana pemerintah. Nah, ini sebenarnya salah siapa ya? Jadi kita bisa melihat ya guys ya, seperti contoh di video ini, ketika anggota Dishub ya menertibkan mobil parkir liar yang di tengah jalan yang tidak mengikuti aturan, malah pemilik atau rakyat di sana itu membentak yang melawan petugas yang ada di sana ya. Ini sangat sebenarnya kita mesalahkan pemerintah ya. Bagaimana sebenarnya di sini perlunya kesadaran daripada rakyatnya sendiri. Kalau kita mau membangun ya suatu negara ataupun daerah sendiri, yang terutama adalah kesadaran kita masing-masing. Nah, kenapa kita mau bahas tukang parkir ini ya? Jadi setelah melihat pengalaman juga pribadi yang ada di Malaysia, saya ketika berada di Malaysia, saya di sini tuh tidak ada melihat suatu tukang parkir liar ya. Jadi di sini tuh di Malaysia tuh keretanya harus mengikuti arahan daripada ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kerajaan mereka sendiri. Jadi di situ ada garisnya ya, ada parkir gratis, ada parkir untuk online ya, harus sewa ya. Jadi satu jam itu 60 sen ya, 60 sen bersamaan dengan sekitaran 1.000 lebih lah ya, dalam 1.000 lebih satu jam. Jadi kalau satu hari itu baru 3 ringgit ya, itu 3 ringgit pun ada diskon ya guys ya. Jadi kalau kita membahas benar-benar ya tukang parkir ini, kita sudah tidak heran lah dengan tukang parkir yang terutama di kota Medan sana, yang sangat banyak meresahkan. Bahkan bukan saja mereka memaksa ya
ada juga yang melakukan kekerasan terhadap si pengendara-pengendara baik motor ataupun mobil ya guys ya. Jadi kalau benar-benar kita mau bedakan dengan Malaysia, memang sangat jauh lebih berbanding dengan negara kita yang ada di Indonesia, terutama yang ada di bagian Sumatera. Jadi sebenarnya bukan saja juru parkir liar ini bukan saja terjadi di Kota Medan, ya, hampir di seluruh daerah-daerah Indonesia itu tukang parkir ini ditunjangi dengan preman, dan kemudian mereka berkata ada backingan mereka, entah dari pihak keamanan atau pihak apa. Yang penting mereka ada orang atasan yang bisa backing mereka ketika mungkin mendapat suatu masalah ya. Jadi kita bisa lihat guys ya, di video-video selanjutnya kalian juga bisa melihat bagaimana di Malaysia itu sebenarnya tidak perlulah saya ceritakan bagaimana Malaysia sudah banyak YouTuber yang menampilkan masalah juru parkir ini. Perbedaan parkiran di Malaysia tidak ada juru parkir ya. Kalian bisa melihat di YouTube lain. Tapi setidaknya juga saya bisa menampilkan sedikit video di sini ya guys ya. Kita lihat ini teman-teman ya. Apanya? Kau udah minta aku pakai barcode ya di situ ya. Kau minta uang parkir aku. Selama aku parkir sini kau selalu minta uang parkir aku. Ini dengarkan Ya. ya. Selalu kau minta uang parkir aku udah pakai barcode. Kau bilang pakai aturan itu, aku udah bayar 150.000. Ya, aku udah bayar 150.000, tapi selalu kau minta aku kalau parkir. Udah? Selalu nggak senang muka kau kalau aku berparkir. Apa? Siapa bahasanya? Yaudah sini nemtek Ini. kau. Tadi saya bilang Ayo peraturan sini nemtek, apa? sini nemtekmu. Namamu Tolong siapa? diprekan. Namamu siapa? Di depan udah kosong karena kami bayar setoran sekarang. Nggak usah, Oh, kita bayar kan Nggak ada parkir setoran aja. gratis, kami bayar Namamu setoran. siapa? Setoran ke Namamu? siapa? Tapi ibu nggak ada pengertiannya. Namamu Ibu siapa? perginya jam berapa? 1 hari. Kau. Nama satu hari apa? Ya, Aku tadi datang jam 12 lewat 2. tadi ibu masuk sini ya. Jam 2 aku datang. 12 lewat. Jam 2. Tengok di depan kosong. Aku makan apa? Makan Siapa tai. namamu? Siapa namamu? Selalu aku tengok kau Siapa kalau nama aku saya? parkir. Siapa Iya. nama saya? Aku minta nama kau, nggak ada nama kau di situ. Nemtek palsunya kau. Aku datang. 12 lewat. Jam 2. Tengok di depan kosong. Aku makan apa? Makan Siapa tai. namamu? Siapa namamu? Selalu aku tengok kau Siapa kalau nama aku saya? parkir. Siapa Iya. nama saya? Aku minta nama kau, nggak ada nama kau di situ. Nemtek palsunya kau. Ku bawa kantor polisi ini. Kau tengok kau, ku viralkan kau. Ku masukkan Medan Talk kau. Ya, masukkan aja. Kalau Ini kau dia yang nih benar, orangnya ya. Dia orangnya. Kalau aku parkir ini, dia bilang bayar lagi. Padahal aku udah pakai barcode itu ya. Nah di situ udah ada situ, di situ dia buat harganya situ. kosong di depan. Minta selalu minta lagi dia. Daman. Ah tuh dia. Nemtek dia pun nggak ada namanya itu dia ya. Tuh dia. Makanya OPM bilang nggak ada kerjaan udah viralkan orang. Ah tuh dia. Ya tengokkan aja nih ya. Tolong ya Medan Pemko ya. Tolong ini diurus. Parkir ini dipetisah ya. Mana jadi betul? Ibu jangan kayak gitu. Ini ada aturannya semua parkir. Hei, utang sama kau ya. Kalau kau Perempuan ya guys, saya, perempuan. ya. Udah. Kau kira kami anjing, jadi kira Aduh. Ibu mana jaga aku dari sini? Oh, jadi lah saya dari sini sini. Ini jalan ibu. Woi, kau tahu peraturan parkir kayak mana? Ibu tahu peraturan parkir apa? Nah, kayak mana? Coba coba kesana. Ada kartu. Kita buka undang-undangnya ya. Nah, ini kan saya nah. Bu, Nah, kalau ini nggak kan kayak saya. gitu aja bisa bu. Ada kartu parkir. Kalau hilang ini ibu nggak tanggung jawab. Ya, oh. Jangan suka Weh. suka ibu. Kontol. Kau tanya orang kau datai Pak siapa saya ya? Hmm. Ya. Iya. Ada Siap. perempuan aja kau kontol. Kau kontol. Pagi lagi kau sekarang. Aduh. Ya. Panggil. Kau telepon. Oh, preman kau ya? Nomor berapa? Iya. Kau panggil kau Siap, tolong tinggal. siap. Anjing. Kau panggil. Siap. Nah, kau bawa kemana ya? Tunggu ya, tunggu. Iya, Pepe bakal. Tunggu. Kalau kayak gini cari uang gampang bos. Jadi ini sangat lucu ya guys, bahwa orang-orang di sana itu menganggap bahwa parkiran ini sebagai tempat untuk mereka mencari nafkah ya, yang intinya gaji ya. Nah bayangkan guys, satu mobil itu mereka cas 25.000 guys ya, 25.000 sebiji mobil. Coba kalau satu hari 40 mobil yang parkir di situ, jadi bisa 1 jutaan ya guys ya, 1 jutaan ya satu hari pendapatannya. Bahkan ada yang melihat bahwa tukang parkir yang ada di Medan ini
oh mewah-mewah dia punya penampilannya, baik dari segi telepon bahkan rumah mereka ya. Dan sangat kedengaran lucu ya guys ketika mereka mengatakan, jadi saya mau makan apa ya kalau tidak bayar parkir, kalau dishub yang ambil alih atau pemerintah yang ambil alih. Nah, kerjalah bos ya, jangan hanya jadi kayak gini ya guys ya. Jadi tukang parkir ini memang pekerjaan yang dianggap sangat ringan ya guys. Cukup mengontrol semua kendaraan yang ada di situ, mereka bisa mendapatkan uang berjuta-juta satu hari ya guys. Bahkan ini banyak isu-isu juga didalangi oleh para backingan-backingan dari pihak keamanan, entah itu dari si A, si B, itu ada backingan ya guys. Ini sangat lucu ya guys dibandingkan di Indonesia masih bertengkar masalah parkir. Nah, sedangkan di negara-negara jiran kita terutama yang ada di Malaysia, mereka mengatur diri sendiri mereka parkir ya, mereka teratur ya, bahkan tidak perlu diarahkan lah, mereka sudah mengetahui oh ini harus tempat parkir yang benar ya. Kalau di sini salah, mereka sangat taat dengan undang-undang. Nah, kalau kita dengan Indonesia, bagaimana cara kita mau membangun? Sedangkan undang-undang kita langgar semua, rakyatnya tidak mau mendengarkan arahan daripada pemerintah yang ada di daerah tersebut ya. Nah, kita bisa melihat sebenarnya di sini kita bisa jelaskan apa itu barcode ya guys ya. Barcode itu seperti parkir online ya. Jadi kita cukup isi contoh di sini tas Go atau e-wallet, kartu parkir lainnya. Jadi kita tidak perlu lagi membayar ke tangan orang lain, cukup kita scankan saja kita punya card. Jadi berapa satu hari dia akan cas kita dan itu akan masuk di pemasukan Pemda atau pemerintah ya. Nah, tapi kalau sedemikian ini, kalau begini terus kan yang kaya hanya preman ya. Dan memang ya, tukang parkir ini didalangi oleh para preman-preman yang sudah tidak ingin bekerja namun ingin menghasilkan uang dengan sebanyak-banyaknya ya. Nah, kemudian kita akan bahas apa itu barcode ya. Antara Humaniora di Subkota Medan berlakukan dua sistem pembayaran parkir di tepi jalan 28 Oktober 2024 jam 9 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, tengah menempelkan stiker barcode parkir berlangganan di kaca depan mobil di Medan, Senin tanggal 1 bulan 7 2024 antara Diskominfo Kota Medan, antara Dinas Perhubungan Disub Kota Medan, Sumatera Utara secara resmi memberlakukan dua sistem pembayaran parkir kepada warga sebagai pengguna jasa parkir tepi jalan di Kota Medan. Pemkot Kota Medan telah menetapkan dua sistem pembayaran parkir, yakni parkir konvensional dan parkir berlangganan, ucap Kepala Disub Kota Medan Iswar Lubis di Medan pada Senin lalu. Dengan sistem pembayaran parkir konvensional, pengguna jasa parkir tepi jalan akan dikutip retribusi parkir kendaraan oleh juru parkir resmi di lapangan. Adapun penyelesaian retribusi parkir konvensional, yakni kendaraan roda 4 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 dan kendaraan roda 2 dari 2.000 menjadi 3.000. Ya, jadi di sini guys sebenarnya sudah sangat jelas ya bahwa ada pemerintah wali kota Medan itu telah menerapkan dua sistem untuk juru parkir ya, yaitu konvensional dan online punya ya. Kalau konvensional itu mereka akan seperti membayar kepada juru parkir atau memperkerjakan seseorang, tetapi itu yang resmi ya, dia punya scan sendiri, dipakaikan sendiri, dan kemudian yang online itu ya harus membayar secara online. Nah, kemudian ya guys ya, kalau saya mungkin bercerita lagi, kalau kita bisa membandingkan dengan negara-negara jiran kita, Singapura, Malaysia, mungkin saya dikatakan, ini pasti adu domba lagi. Tapi bukan sebenarnya tujuan mengadu domba atau memperburuk ya, tetapi marilah perlunya kesadaran kita sebagai rakyat Indonesia untuk menaati undang-undang, karena pemerintah itu sebenarnya bukanlah bodoh ya. Bukan bodoh, mereka memikirkan pembangunan bagaimana caranya daerah tersebut bisa makmur ya. Akan tetapi ketika mungkin ya
saya menilai di sini ketika mungkin pemerintah sudah mengeluarkan apa ya, mengeluarkan dia punya perencanaan pembangunan entah apa dan sebagainya, namun banyak kendala dihalangi oleh ketidaksadaran dengan rakyatnya yang ada di sekitar, bahkan didalangi dengan preman-preman ya guys ya. Dan jangan kemana-mana guys, kita akan bisa melihat juga pengakuan dari salah satu orang Indonesia yang pernah ke Malaysia dan dia tidak pernah melihat juru parkir yang ada di Malaysia. Oke, jom kita saksikan. Tahu nggak teman-teman, saya selama berjalan-jalan di negeri jiran, terutama di tempat-tempat keramaian seperti ini nih, saya belum pernah menemukan abang-abang yang biasanya pakai baju warna oranye. Dimana abang-abang itu kan seperti ini, kalau kita keluar dari kios ataupun toko apa gitu, dianya tuh mendekat ke kita minta duit. Nah di sini tuh nggak ada, ya saya belum pernah jumpa sampai sekarang. Kecuali kalau di tempat-tempat tertentu seperti di mall ataupun di mana gitu, di hotel. Tapi yang bertugas itu bukan abang berbaju oranye tuh. Di sana kita masuk melalui pintu ya kayak di mall lah, kayak di mall Indonesia gitu. Ya. Intinya kalau di tempat-tempat keramaian nggak ada tuh saya temukan sampai hari ini. Ini warga perlu komplek sama kami diketahui ya. Jangan saya nak aja dikit. Ini komplek, tidak ada uang tempo di jalan di sini, tertahu kalian. Kita mendukung Perwal, ini Perwal ya, bukan Perda ini. Kita mendukung Perwal, kita menghargai. Silakan kalian di sini menjual barcode, silakan. Kami tak larang. Jangan kalian usir mobil di sini. Mobil di sini mobil yang punya rumah. Orang ini bayar di sini maintenance semua sama developer. Jangan suka-suka kalian. Jangan anak-anak berpindah berhenti di sini. Ini warga di sini komplain semua sama developer sekarang ini. Kalian telepon aja kepala dinas, suruh kemari. Dia tahu dia sampai mana apanya. Wilayah Perwalnya itu. Ini komplek. Kalau di badan jalan tadi jalan umum silakan kalian, nggak apa-apa. Ini kalian usir orang parkir di depan rumahnya coba. Orang bayar sama developer uang keamanan di sini. Jadi jangan saya beruklan aja. Perwal itu sah-sah aja, kepentingan wali kota sah-sah aja, silakan. Kalian mau jual di sini barcode silakan, nggak apa-apa, kami tak larang. Tapi jangan kalian usiri mobil-mobil orang parkir di sini. Ini mobil parkir di sini, ini yang punya rumah, yang punya ruko. Orang ini bayar rukonya di sini, bayar maintenance, uang keamanan. Datang kalian di sini, bikin onar kalian di sini. Ini pidana kalian ini. Jangan main-main kalian. Telepon aja kadisnya tuh, biar tahu dia. Jadi jangan saya nak perutnya aja kalian. Telepon aja, telepon apa ya? Jam bapak yang apa? Belum pernah dia keluar di sini merasa terima sama apa? Sama Pemko. Ini baru diaspal jalan ini semua. Ini uang pengaspalan ini uang pribadi semua ini. Tidak ada uang Pemko di sini. Ini warga komplain semua sama developer sekarang ini. Kena aja kalian. Terima kasih semua nih. Warga-warga di komplain semua ke developer sekarang ini. Orang ini parkir di depan rumahnya kan usir semua juga. Orang ini bayar maintenance di sini semua. Kok kan usir dari depan rumahnya? Telepon aja suaranya. Tahu dia. Kita nggak ada menghalangi Perwal, kita menghargai, silakan. Kalian mau jual barang. Jadi teman-teman, itu dia tadi salah satu video juga daripada salah satu orang Indonesia yang tidak pernah melihat juru parkir dan datang meminta uang ketika kita keluar dari pertokoan atau mall dan sebagainya, yang seperti yang sering terjadi di Indonesia, di mana kalau kita, yang anehnya juga kita tidak berikan, mereka malah dengan unsur kekerasannya guys ya. Jadi sebenarnya di sini ya bukan masalah pemerintah sebenarnya ya. Saya bisa menilai dari sini, dari video-video yang saya tonton dan saya lihat yang terjadi, bahkan kebanyakan yang terjadi di kota Medan yaitu Sumatera. Itu sebenarnya kalau saya berpikir bukan kesalahan daripada suatu pemerintahnya, akan tetapi kesadaran kita sebagai rakyatnya ya guys ya. Nah, kita lihat negara Malaysia ya,
mereka sangat taat dengan undang-undang, apapun undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan atau Perdana Menteri mereka sendiri ya, pihak kerajaan mereka sendiri. Dan pada akhirnya kesimpulannya negara Malaysia bersih, kemudian parkirnya teratur, ya, masyarakatnya taat undang-undang. Nah, kalau kita dibandingkan dengan kita rakyat Indonesia ya, itu kalau saya melihat banyaknya rakyat ya yang menolak kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Ya, jadi bagaimana kita mau bisa membangun kalau justru kesadaran kita sebagai rakyat sendiri tidak ingin membenahi keadaan kita sendiri ya guys. Jadi di sini intinya sebenarnya jangan pernah menyalahkan pemerintah lah ya, kita salahkan perlunya kesadaran kita sendiri ya, kita pakai akal, jangan cuma ngotot mikirkan isi perut kita sendiri sedangkan orang lain kita tidak bisa pikirkan ya guys ya. Jadi dari sini guys mungkin video saya sampai di sini dulu ya, apapun tanggapan kalian itu terpulang daripada kalian sendiri bagaimana menanggapinya tentang video-video saya yang semestinya saya membuat video bukan untuk saling menjatuhkan, akan tetapi supaya menyadarkan kita, terutama pemerintah dan kemudian rakyat kita sendiri yaitu Indonesia. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.